Proyek kali ini restorasi KLX 150 yang sudah terbengkalai bertahun-tahun. KLX ini dibawa lur sama yang punya ke sini kondisi mati, sudah terabaikan lumayan lama sepertinya. Ini kondisinya, joknya, tangkinya sudah sampai berlumut. Sarang laba-labanya juga udah banyak. Stang-stangnya semua sudah berlumut. Orangnya minta dihidupkan. Cuma dari yang pemilik juga sudah menyampaikan bahwa CDI-nya ini sudah tidak ada. CDI-nya sudah dicabut karena menurut informasinya motornya ini CDI-nya sudah mati. Ini kunci kontaknya juga sudah dipreteli, sudah diganti dengan kunci kontak tambahan. Tidak ada masalah sih mau kunci kontak mau pakai atau tidak, ini hanya untuk memutuskan arus dari aki ke komponen elektrik yang membutuhkan kunci kontak. Yuk kita hidupin dulu, kita lihat masalahnya ada di mana. Yang paling sering masalah KLX ini ketika dia tidak mau nyala, hilang api. Saya sering beberapa kali mendapati KLX ini CDI-nya lur yang rusak. Alternatif untuk pembelian CDI KLX ini juga banyak. Nanti kita lihat dulu, kita coba dulu. Akinya juga sudah tidak ada lur. Saran saya untuk teman-teman yang memperbaiki KLX sebelum nanti mengetes yang lain-lain, dipinjamkan dulu atau diberi aki dulu, karena pengapiannya KLX ini sudah DC, jadi dia juga CDI itu, apalagi motornya ini sudah lama tidak hidup. Kita juga belum tahu bagaimana kinerja dari kiproknya atau regulatornya, jadi lebih baik dikasih aki dulu untuk mengangkat tarikan awal dari CDI-nya lur. Oke lur, kasih dulu aki. Aki standarnya KLX ini pakai 7 ampere. Jadi ini saya pinjamkan dulu aki 7 ampere. Kemudian untuk CDI-nya, CDI KLX ini kalau mau pakai asli boleh sih lur. Pilihan yang paling pertama dia pakai yang genuine-nya. Tapi nih coba lihat tuh di atas tuh, harganya CDI KLX ini yang saya browsing di online lumayan kan lur. Nah kalau tidak ada atau kalau terlalu mahal, alternatif yang kedua kita bisa pakai CDI sejuta umat, yaitu CDI-nya Shogun 110 yang kebo dengan kode yang 30D, atau yang lebih mengangkat untuk powernya KLX kita bisa pakai CDI-nya Mega Pro. CDI Mega Pro itu lebih tepat kalau diaplikasikan ke KLX. Nah ini saya di bengkel punya stok memang untuk CDI bekas ini lur. Saya biasa huntingnya itu di mana itu namanya, pasar-pasar loak. Jadi nyari-nyari CDI yang masih bagus tapi asli. Nah, gunanya itu ya buat seperti ini. Kalau ada motor-motor nangkrak yang CDI-nya mati tapi harga CDI aslinya lumayan mahal, jadi bisa saya gunakan untuk alternatif. Enaknya atau keunggulannya kalau pakai CDI-nya Mega Pro lur. Ini Mega Pro ini, KEH. Nah, keunggulannya adalah soketnya, baik soket dan juga jalur kelistrikannya itu sama persis dengan KLX. Sama persis. Sebenarnya Shogun 110 juga tidak perlu merubah apapun. Tapi saya untuk KLX ini selalu lebih memilih menggunakan kalau ada CDI-nya punyanya Mega Pro. Nah, jadi kalau punya Mega Pro ini tinggal colok, apinya keluar. Nanti kalau ini kita pasang, kita tapi bersihin dulu karburatornya ya. Karena kalau untuk motor lama yang tidak hidup ini biasanya sisa bensin itu menjadi residu, kemudian menutupi pilot jet dan main jetnya. Nanti kita semproti aja. Ini CDI-nya kita pakai punya Mega Pro. Setelah itu kita tes keluar api atau tidak. Nih, kita pakai CDI Mega Pro, tinggal colok. Tidak perlu ada yang diubah, baik itu soket maupun pin kabelnya. Karena untuk kedudukan 12 voltnya, letak dari input dan outputnya yang masuk ke dari spool, pulsar itu juga sama persis. Tinggal pasang. Saya bersihin dulu untuk karburatornya lur. Saya skip aja ya biar cepat ya, karena kita tujuannya mau ngelihat apinya segera keluar atau tidak. Karburatornya sudah saya bersihkan. Sementara untuk memudahkan kita menganalisis masalah-masalah selanjutnya, ini bensinnya pakai disuntik gitu aja.
disuntik dulu pengganti tangkinya. Yang penting karburatornya bisa terisi sama bahan bakar. Nah kemudian untuk apinya, nih kita tes dulu apinya. Tadi CDI-nya sudah saya pasang Mega Pro tanpa dipindah-pindah pinnya. Aki sudah terpasang, kemudian kita tes apinya keluar atau tidak. Saya nggak berani lur untuk pegang kayak ginian lur. Disetrum itu menyakitkan. Om Budi tolong engkolkan sebentar Om Budi. Kunci kotaknya kita on kan. Nih lur, perhatiin apinya. Wih. Tuh, kelihatan nggak lur? Nah, oke, cukup dulu Om Budi. Kita coba pasang kepala businya. Itu enaknya kalau pakai CDI Mega Pro diaplikasikan ke Kawasaki KLX 150. Apinya langsung keluar. Kita tes dia mau hidup atau tidak. Pasang dulu kepala businya. Waduh, ini mau tumpah dia. Oke, kita coba engkol. Jos lur, langsung hidup. Kok enggak melamsang ya? Kurang gede. Nah, hidup lur. Apinya langsung keluar, karburatornya cuma saya bersihkan, head silindernya apa segala macam belum saya bongkar. Apinya udah keluar dan langsung hidup. Biasanya saya matikan dulu ya lur untuk saya anukan. Coba kita tes dulu tarikan bawahnya. Nah lur, untuk aplikasi CDI-nya Mega Pro itu biasanya memang langsung mau hidup untuk dipasang di KLX. Angkatan bawahnya mau lamsang sampai dengan middle area gas, tengah area gas itu dia biasanya tetap enak. Namun kendalanya ini ketika tarikan atas nafasnya itu hilang kalau kita pakai CDI-nya Mega Pro. Permasalahannya itu bukan di CDI-nya tapi letak dari panjang pickup coilnya yang ada di magnet. Untuk panjang tonjolan magnetnya KLX itu cuma lumayan panjang lur. Dia hampir sampai 3 cm kalau tidak salah, bahkan lebih. Sedangkan untuk tonjolan magnetnya untuk pulsernya Mega Pro itu panjangnya hanya 1,5 cm, 150 mili. Jadi panjangnya itu jauh berbeda, hampir 2 kali lipatnya untuk pulsernya Mega Pro sama pulsernya KLX. Nah jadi kita buka dulu, kalau mau tetap mengaplikasikan CDI-nya Mega Pro, buka dulu magnetnya, kita potong, tonjokkan pulser yang ada di magnetnya. Ikuti terus ya lur. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe lur, biar Al-Fatah Jaya Motor bisa terus membuat konten-konten yang mengedukasi kita semua. Kita buka dulu. Menurutnya bos, gimana tuh pahalanya bro? Selanjutnya buka magnetnya, pakai tracker magnet. Trackernya ini sama dengan miliknya Shogun 110, Shogun 125, Satria FU ini sama. Oke, ini dia magnetnya.
Jadi begini lur, jika ini magnetnya KLX, untuk KLX panjang dari pickup coilnya ini, besi pickup coilnya ini, dia panjangnya nih sampai dengan 4 cm. Sedangkan untuk Mega Pro itu dia hanya 1,5 cm. Nah ini yang akan kita kurangi. Jadi jarak antara dari titik topnya untuk pangkalan pickup coilnya ini kita hanya butuh 1,5 cm. Kita cari dulu tandanya dari depan sini, 1,5 cm. Lumayan banyak yang akan dipotong lur. Nih karena dia hanya butuh secuil gitu saja. Oke, kita tandai dulu lur. Nih setelah dikasih tanda seperti ini, bagian yang ke belakang ini yang akan kita hilangkan pakai gerinda. Nah, tapi jangan lupa sebelumnya nanti kasih tanda juga di sini ya lur. Kasih pakai gerinda supaya nanti kalau mau menstandarkan lagi tahu batasan akhir untuk panjangnya dari pickup coilnya ini. Oke lur, yuk langsung kita gerinda. Ganti matanya yang halus biar nanti hasil gerinda di magnetnya ini juga rapi. Kalau pakai mata kasar hasilnya kurang halus lur. Oke lur, nih hasilnya seperti ini. Sisakan tonjolan 1,5 cm. Bagaimana nanti kalau ingin dikembalikan standar? Nih kita udah kasih batasan tanda coaan. Jadi nanti ketika mengembalikan CDI-nya kembali ke CDI KLX standar, tinggal dilas, tambahi plat besi sampai sepanjang itu. Nah, gampang. Oke lur, kita pasang lagi. Kita lihat hasilnya. Oke, kembalikan magnetnya. Masangnya kebalikan seperti bongkarnya tadi lur. Pickup pulsnya udah dipotong, pasang kembali gear starternya, lalu pasang spoolnya. Setelah ini kita coba tes untuk hidupnya. Jangan lupa ini dikencengi ya lur, dikencengi yang kenceng.
pakai shock 12. Olinya tumpah-tumpah. Ini indikator speed netralnya, masangnya itu di bawah gear depan. Hati-hati supaya dia nggak tergencet sama gear, putaran gear atau kena rantai, jadi dia rusak. Masukkan ke dalam ya lur. Oke, kita tes dulu, pasang baut secukupnya aja supaya kita bisa tes hidup. Ini kalau masang gear balik starternya jangan lupa ya lur, dalam sini ada ring tipis, di sini juga ada ring, jadi jangan sampai kebalik ya, maksudnya jangan sampai ditinggal ringnya. Ini kalau susah masuknya, kalau susah masuk masang gear starternya ini susah, sambil diengkol sedikit. Engkolnya digerak-gerakin. Tuh kayak gitu lur, dia langsung masuk. Karena kalau engkolnya digerakin, magnetnya mutar, magnet juga akan memutar gear starter besar yang ada di belakangnya magnet. Jadi dia akan masuk ke lubangnya langsung. Oke, waktunya penentuan. Kita akan tes bagaimana hasilnya setelah pasang CD Mega Pro. Walaupun tahu kita tadi sudah hidup, tapi setelah potong pickup coil. Kita coba nyalakan ya lur. Kunci kontak. Mantap lur, tidak ada berebet.
Ini meledak karena knalpotnya ini sudah terlalu blong. Kemungkinan besar di dalamnya ini gas wallnya ini udah habis kebakar. Tapi secara tarikan dari bawah sampai atas mantap, tidak ada yang kosong. Alhamdulillah proyeknya udah berhasil, restorasi KLX, tinggal dirapikan nanti, dikasih oli yang baru, kemudian joknya, kabel-kabelnya tinggal disolasi yang rapi. Oke lur, mudah-mudahan tutorial restorasi KLX 150 ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin mau mengerjakan hal yang serupa di rumahnya. Oke lur, cukup sekian dari Al Fatah Jaya Motor. Assalamualaikum.